Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sampan itu membawa ketiga pemuda itu pergi ke kejauhan dalam sekejap. Tai Long terdiam beberapa saat sebelum beralih ke dua raja jahat lainnya. Kalian berdua, kejar dua kultivator manusia tahap integrasi tubuh yang melarikan diri. Aku akan memimpin pasukan untuk mengambil alih kota surga. Kultivator manusia tahap integrasi tubuh terakhir melarikan diri kembali ke kota, tetapi dia terluka parah dan tidak memiliki aura integration beast untuk membantunya lagi, jadi aku akan menjaganya sepanjang jalan. Adapun pria itu, Tuan Sue Guang mengejarnya secara langsung, jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri, Saudara Tai? Bagaimana jika manusia masih memiliki beberapa kartu truf lain? Peri Yu agak ragu-ragu. Yakinlah, aku memiliki pengawal bentuk darah neraka bersamaku, dan kita akan bisa mengurus semuanya, jawab Tai Long. Kalau begitu, aku akan menyerahkan semuanya padamu, Brother Tai. Peri Yu mengangguk sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya merah muda, langsung menuju ke arah yang baru saja dilarikan oleh cahaya perak peri. Adapun Feiya, dia telah secara paksa menekan racun di tubuhnya dan juga pergi sebagai seberkas putih untuk mengejar peri Lin Luan. Setelah kepergian penguasa jahat lainnya, Tai Long berteriak, semua kultivator manusia tahap integrasi tubuh telah melarikan diri, saatnya bagi kita untuk mengambil alih kota ini. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan iblis yang sangat besar, dan itu terdengar seperti guntur yang menggema di telinga pasukan manusia dan iblis di bawah. Semua makhluk jahat melepaskan teriakan kegembiraan, dan mulai menyerang dengan keganasan yang lebih besar. Adapun manusia di medan perang, semuanya telah menjadi pucat pasi, dan moral langsung anjlok ke titik terendah sepanjang masa. Dalam situasi yang mengerikan ini, suara Master Azure Dragon tiba-tiba terdengar seperti gemuruh guntur dari beberapa bagian di dalam kota. Huff, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak menyiapkan kartu truf lainnya? Jika kamu ingin menghancurkan kota surga kita, kamu harus melewati 108 boneka raksasa ini terlebih dahulu. Begitu suaranya menghilang, lebih dari 100 pilar cahaya keemasan muncul di seluruh penjuru kota, kemudian berubah menjadi serangkaian penjaga lapis baja emas. Penjaga ini mengenakan baju besi emas dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mereka masing-masing memegang pedang emas raksasa. 108 boneka lapis baja emas ini melepaskan aura hebat yang tidak kalah dengan para kultivator tempering spasial. Pasukan manusia yang putus asa secara alami sangat bersemangat setelah melihat ini, dan mulai membalas pasukan iblis dengan kekuatan baru. Dengan demikian, suara bentrokan dahsyat kembali terdengar di seluruh medan perang, dan Tai Long agak terkejut dengan situasi ini. Namun, sedikit penghinaan kemudian dengan cepat muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangan ke arah pengawal bentuk darah neraka di sekelilingnya dan memerintahkan, kamu tidak punya banyak waktu lagi, jadi ikut serta dalam serangan segera. Kita harus meruntuhkan pertahanan utama kota ini dalam waktu sesingkat mungkin. Para jenderal jahat yang memimpin pasukan segera memberikan tanggapan afirmatif setelah mendengar ini, lalu dengan cepat turun untuk bergabung dengan pasukan jahat di bawah dalam serangan terhadap tembok kota di depan. Adapun Tai Long, dia melayang di udara dan melihat situasinya. Dengan dimasukkannya pengawal bentuk darah neraka, pasukan iblis segera mendapatkan keunggulan yang menghancurkan, dan beberapa makhluk jahat bahkan telah menembus batasan pertahanan dan berhasil mencapai tembok kota. Setelah menilai situasinya lebih lama, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Tai Long, dan dia segera terbang kembali ke awan iblis. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke dalam bahtera hitam pegunungan, dan para penjaga jahat di dalam bahtera cukup terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Namun,
Tai Long sama sekali tidak memberikan penjelasan kepada mereka sebelum masuk ke ruang rahasia, lalu segera mengaktifkan batasan yang telah dipasang di sana. Lapisan cahaya 5 warna segera muncul dari dinding ruang rahasia, dan formasi putih kecil muncul di tanah. Tai Long melangkah ke formasi dan membuat segel tangan sebelum memasukkan beberapa segel mantra ke dalam formasi. Cahaya spiritual melintas dari formasi di tengah suara dengung yang samar, dan sebuah altar batu giok putih perlahan muncul di tengah formasi. Duduk di atas altar adalah cermin tembaga berkarat yang tampaknya merupakan artefak kuno. Tatapan serius segera muncul di wajah Tai Long saat melihat cermin ini, dan dia mulai melantunkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang berubah menjadi awan kabut darah yang menyelimuti seluruh cermin. Lapisan cahaya biru muncul di atas permukaan cermin, dan secara bertahap menjadi cerah. Tiba-tiba, cahaya melintas dari cermin, dan gambar seorang lelaki tua berjubah biru muncul di permukaannya. Ini adalah pria tua dengan rambut beruban, dan dia duduk di kursi kayu hitam. Dia memegang sebuah buku di tangannya yang agak kuning karena usia, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Tai Long dari dalam cermin. "Ah, aku bertanya-tanya siapa yang menghubungiku. Bukankah kamu sudah bergabung dengan pasukan iblis untuk berpartisipasi dalam pengorbanan suci? Mengapa kamu menghubungiku menggunakan split realm mirror ini?" Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Tai Long memberi hormat kepada Tuan Weng. "Tuan Weng, Tuan Sue Guang telah turun ke alam roh." Tai Long memberi hormat dan melapor. "Lagi, apakah dia mengirim klonnya yang lain ke alam roh? Itu memang agak aneh." Terlepas dari apa yang dikatakan pria tua itu, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Ini bukan klon normal. Sebaliknya, Tuan Sue Guang tampaknya telah menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk secara langsung merasuki iblis yang dengan indera spiritualnya. Setelah dirasuki, iblis yang tidak hanya berubah menjadi Tuan Sue Guang, kekuatannya juga ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Menilai dari apa yang bisa saya rasakan, dia tampaknya saat ini memiliki sekitar sepertiga dari kekuatan tubuh asli Tuan Sue Guang. Selain itu, dia juga dapat menggunakan jauh lebih baik kuali kata ungu dan pagoda cahaya pelangi. Dengan dua harta karun ini, dia dapat dengan mudah menangkap binatang integrasi aura yang dimiliki manusia, jawab Tai Long. Ekspresi lelaki tua itu akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia bergumam, "Begitukah? Itu cukup menarik. Leluhur suci seperti kita memang bisa membuat indera spiritual kita turun ke dunia alternatif bersama dengan beberapa kekuatan sihir kita, tapi jumlah kekuatan sihir yang dapat ditransfer benar-benar dapat diabaikan karena tekanan dari kekuatan alam alternatif itu. Bagaimana Sue Guang bisa melewati kekuatan alam roh untuk melimpahkan begitu banyak kekuatan pada iblis yang? Mungkinkah bahwa dia baru-baru ini menguasai semacam teknik rahasia yang kuat? Ngomong-ngomong, Tuan Sue Guang tampaknya menargetkan kultivator manusia tahap integrasi tubuh tertentu, tambah Tai Long. Oh, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang kultivator manusia itu. Pria tua itu sangat penasaran. Manusia yang dimaksud adalah kultivator integrasi tubuh tengah, tetapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia baru saja melawan iblis kembar Yin yang belum lama ini, dan Tai Long segera mulai membocorkan informasi yang dia miliki tentang Han Li. Setelah beberapa saat, dia telah mengungkapkan semua yang dia ketahui, dan dia terdiam saat menunggu instruksi pria tua itu. "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Informasi ini sangat berguna bagiku, kamu bisa pergi sekarang," perintah lelaki tua itu. "Ya, Tuan Weng, saya akan pergi sekarang," jawab Tai Long sebelum melemparkan segel mantra ke cermin kuno, dan cahaya biru menyala dari permukaan, di mana bayangan lelaki tua itu menghilang. Setelah merenungkan situasi dalam diam untuk beberapa saat, Tai Long melangkah keluar dari ruang rahasia,
lalu terbang keluar dari bahtera raksasa dan muncul kembali di medan perang sebagai awan ki hitam. Sementara itu, di kabin kayu tertentu di alam lain, lelaki tua itu meletakkan bukunya di atas lututnya dan merenungkan sesuatu dengan mata menyipit. Kamu benar-benar orang yang berani, Sue Guang. Aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mentransfer begitu banyak kekuatan sihirmu ke alam roh, tetapi apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi pada tubuhmu yang sebenarnya di alam suci? Jika musuhmu mendengar tentang ini, aku yakin banyak kekacauan akan terjadi, pria tua itu bergumam ketika tatapan dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota surga, Peri Yu terbang dengan cepat di udara sambil memegang manik merah di satu tangan. Setelah melaporkan situasinya kepada seorang wanita tua di Elder Devil Realm, dia membuka mulutnya dan menelan manik itu lagi. Setelah itu, dia segera berakselerasi lebih jauh dalam penerbangannya. Beberapa ratus kilometer di depannya adalah cahaya perak peri, yang juga terbang di udara sebagai seberkas cahaya perak. Adegan yang sama terjadi dengan Fei Ya di tempat lain, yang dengan hati-hati menyimpan jimat giok transparan yang baru saja dia gunakan. Sementara itu, Han Li terbang di udara dalam bentuk burung raksasa Kun Peng, melaju dengan kecepatan luar biasa. Kurang dari 100 km di belakangnya ada sebuah sampan merah kecil, yang mengejarnya. Han Li secara alami telah menemukan bahwa dia sedang dikejar oleh leluhur suci Sue Guang, dan dia terbang secepat mungkin. Namun, kano tempat leluhur suci Sue Guang berdiri adalah harta terbang tercepat yang pernah dia lihat, dan terlepas dari upaya terbaiknya, dia tidak bisa menjauh dari kano. Apakah dia benar-benar harus melawan klon leluhur suci Sue Guang ini? Mengesampingkan apakah leluhur suci Sue Guang memiliki kemampuan yang kuat di lengan bajunya, hanya harta yang dia pegang sudah cukup sedikit untuk ditangani oleh Han Li. Pada titik ini, leluhur suci Sue Guang telah menguncinya dengan indera spiritualnya, jadi kecuali Han Li dapat membuka jarak puluhan ribu kilometer, tidak mungkin dia dapat benar-benar melepaskan diri dari pengejarnya. Saat dia terbang di udara, Han Li dengan cepat memikirkan tindakan balasan yang bisa dia ambil. Saat dia terbang di atas pegunungan tertentu, Han Li tiba-tiba melepaskan lebih dari 1000 bulu perak dari tubuh burung raksasanya, yang masing-masing berubah menjadi bendera formasi. Lampu dengan warna berbeda menyala, dan bendera formasi menghilang ke pegunungan di bawah. Bahkan saat dia melakukan ini, Han Li tidak melambat sedikit pun, dan setelah hanya beberapa kilatan, dia muncul dari barisan pegunungan sebelum menghilang di kejauhan lagi. Beberapa saat kemudian, seutas benang merah muncul di langit yang jauh, diikuti oleh kano merah kecil muncul di udara di atas pegunungan. 3 klon identik dari leluhur suci Sue Guang berdiri di atas sampan, dan yang di depan menyilangkan tangan dan matanya menyipit. Sementara itu, 2 lainnya memejamkan mata dan membuat serangkaian segel tangan. Kano merah kecil kabur, namun saat itu akan menghilang ke angkasa lagi, lebih dari 1000 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari pegunungan di bawah sebelum membentuk formasi yang sangat bersemangat di udara di atas. Udara di sekitarnya langsung menjadi sangat kental, dan sampan kecil itu dibanjiri oleh kekuatan formasi. Apakah menurutnya formasi sementara seperti ini cukup untuk menjebakku? Leluhur suci Sue Guang terkekeh dingin. Setelah itu, salah satu klon di belakangnya menarik segel tangannya, lalu membuka matanya sebelum mengeluarkan bola cahaya hitam dari mulutnya. Ada kuali kecil yang melayang di dalam cahaya hitam, itu tidak lain adalah kuali kata ungu itu. Klon yang telah memanggil kuali ungu dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya, lalu mengucapkan kata, hancurkan. Cahaya terang segera meletus dari kuali, dan membengkak secara drastis hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Rune hitam besar berukuran sekitar 10 kaki kemudian muncul dari dalam kuali sebelum berubah menjadi badai hitam.
Angin hitam dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, dan seluruh langit bergetar di belakang mereka. Formasi raksasa hanya berhasil menahan serangan ganas selama beberapa detik sebelum terkoyak dan menghilang menjadi bintik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kuali ungu raksasa kemudian langsung menyusut dan terbang kembali ke tubuh klon sebagai bola cahaya hitam. Setelah itu, klon menutup matanya dan mulai membuat segel tangan lagi. Leluhur suci Sue Guang terkekeh kegirangan saat melihat ini, dan kano kecil itu melesat keluar sebagai benang merah lagi, hanya terhenti selama beberapa tarikan napas. Pada saat yang sama, Han Li dapat merasakan bahwa koneksi tiba-tiba terputus, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Dia tercengang karena leluhur suci Sue Guang berhasil menghancurkan formasinya begitu cepat, dan hatinya langsung tenggelam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan lebih dari 100 bulu lagi melesat. Setelah bulu-bulu ini terlepas dari tubuhnya, berubah menjadi jimat dengan warna berbeda yang menghilang ke udara sekitarnya dengan hanya tersisa 2 jimat perak di tempat. Salah satunya bersinar dengan cahaya perak dan berubah menjadi prajurit lapis baja emas yang memegang pedang emas raksasa. Adapun jimat perak lainnya, itu menghasilkan bayangan emas samar yang tiba-tiba menghilang ke belakang prajurit lapis baja. Adapun Han Li sendiri, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menghilang ke kejauhan lagi setelah hanya beberapa kedipan. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan sampan merah kecil muncul kembali. Leluhur suci Sue Guang awalnya agak terkejut melihat prajurit lapis baja emas sebelum senyum dingin muncul kembali di wajahnya. Bocah manusia ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya, sungguh luar biasa bahwa dia mampu menyempurnakan wayang kulit berkaliber tinggi. Namun, benda ini tidak cukup dekat untuk menghentikanku. Begitu suaranya menghilang, klon terakhir yang berdiri di sampan perlahan membuka matanya, lalu mengangkat tangan untuk melepaskan pagoda pelangi kecil. Pagoda kemudian dengan cepat membengkak hingga setinggi puluhan ribu kaki sebelum tiba-tiba muncul di udara di atas prajurit lapis baja emas. Prajurit lapis baja itu tetap tanpa ekspresi sama sekali, tetapi ia menebaskan pedangnya dengan ganas ke arah pagoda di atas. Ledakan keras terdengar saat proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki menghantam bagian bawah pagoda, hanya untuk menghilang seperti istana pasir saat air pasang. Pagoda raksasa terus turun, dan seberkas cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya untuk sepenuhnya membanjiri prajurit lapis baja emas. Ketika cahaya meredup, pagoda telah kembali ke ukuran miniatur aslinya, tetapi prajurit lapis baja itu tidak terlihat dimanapun. Klon yang telah melepaskan pagoda melambaikan tangan ke udara untuk memulihkannya, diikuti dengan sampan merah yang terus terbang di udara sebagai benang merah. Namun, di saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba muncul dari tempat prajurit lapis baja baru saja diambil, dan prajurit lapis baja emas lainnya muncul di tengah kilatan cahaya perak. Begitu muncul, itu membuat segel tangan, dan proyeksi tidak jelas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Proyeksi itu mengayunkan ke-6 lengannya ke udara, dan 6 bola besar cahaya keemasan jatuh ke arah sampan. Bahkan sebelum mereka menabrak kano, leluhur suci Sue Guang diserang oleh ledakan kekuatan hebat yang agak akrab dan juga sama sekali tidak dikenal pada saat yang sama. Itu benar-benar proyeksi setan, serunya dengan sikap tertegun. Sementara itu, klon yang berdiri di belakangnya membalikkan tangannya untuk menghasilkan kuali ungu kecil, yang melepaskan penghalang cahaya ungu yang langsung menyelimuti seluruh sampan. Keenam bola menabrak penghalang cahaya ungu di tengah serangkaian dentuman tumpul, hanya untuk langsung diserap oleh penghalang cahaya. Namun, kano itu masih terhenti sesaat. Leluhur suci Sue Guang dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia mengangkat tangan sebelum menggambar lingkaran yang tampak aneh di udara. Sebuah lubang putih besar langsung muncul di depan sampan kecil,
dan cahaya merah menyala saat ular piton besar keluar dari lubang. Piton menembus tubuh prajurit lapis baja emas sebelum melilit boneka itu. Prajurit lapis baja itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sebelum dihancurkan menjadi bintik cahaya perak oleh piton, dan proyeksi emas di belakangnya juga hancur sebagai hasilnya. Leluhur suci Sue Guang mendengus dengan dingin, dan dia baru saja akan melanjutkan ketika dia tiba-tiba mendongak dengan ekspresi yang sedikit bingung. Di udara di atas sampan, proyeksi serangkaian istana dan paviliun telah muncul. Ini tidak lain adalah jimat surgawi 9 istana yang telah dibuat Han Li sebelumnya. Pada saat leluhur suci Sue Guang menemukan ini, hamparan cahaya yang luas telah turun dari atas untuk menjerat sampan merah. Sebagai tanggapan, klon terakhir di Kano melemparkan pagoda pelangi ke udara lagi. Proyeksi pagoda raksasa langsung muncul di atas kepala, menahan istana dan paviliun, dan mencegah mereka turun lebih jauh. Segera setelah itu, klon mulai melantunkan sesuatu sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah, lalu meneriakkan kata, "Tangkap." Cahaya pelangi langsung menyapu ke atas dari ujung pagoda, menyapu semua istana dan paviliun. Cahaya memudar, dan proyeksi pagoda raksasa menghilang saat pagoda pelangi kecil kembali ke tangan klon. Hati leluhur suci Sue Guang segera mereda setelah melihat ini, dan dia memacu sampan merah untuk terus maju. Di kota Heavenland, semua batasan di luar tembok kota akhirnya dihancurkan oleh pasukan iblis, dan tak terhitung angku iblis dan binatang buas membanjiri kota. Namun, 108 prajurit lapis baja emas terus melayang di udara dengan sikap diam. Ternyata itu hanyalah proyeksi yang disulap oleh serangkaian formasi rumit. Tentara manusia telah menemukan ini belum lama ini, dan semangat secara alami anjlok sekali lagi saat semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, di gunung tak bernama yang berjarak ratusan kilometer dari kota Heavenland, ada hampir 1000 orang dengan pakaian identik mengarahkan pandangan mereka ke kota Heavenland, yang telah dibanjiri oleh ki jahat. Beberapa dari mereka memasang ekspresi sedih, sementara yang lain senang karena masih hidup. Tak satu pun mengucapkan sepatah kata pun, dan tampaknya ini adalah kelompok yang cukup terorganisir dan terlatih. Berdiri di depan mereka adalah seorang pria paruh baya berjubah biru, dan dia juga menilai kota surga dengan ekspresi yang kompleks. Dia adalah salah satu tetua agung kota Heavenland, Master Azure Dragon. Ayo pergi, tidak ada penyelamatan kota surga pada saat ini. Kamu adalah benih dari 4 sekte kami, selama kota Deep Heaven dapat menahan kesengsaraan iblis, 4 sekte kami akan bangkit kembali suatu hari nanti, kata Master Azure Dragon dengan serius, saat dia menoleh ke kelompok kultivator di depannya.